Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat alarm dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan membuat tutorial atau cara menurunkan stang setir sepeda listrik yang tipe seperti ini. Mungkin di semua tipe sepeda listrik cara ini bisa diterapkan ya teman-teman. Jadi awalnya sepeda listrik ini stang setirnya itu bukan seperti ini, bukan model agak turun seperti ini. Awalnya itu kan untuk stang setirnya ini agak lurus ya, agak lurus, jadi kelihatan lebih tinggi dari sebelumnya. Karena yang menggunakan sepeda listrik ini adalah adik saya yang berumur sekitar 10 atau sampai 11 tahun, stang setirnya ini kita turunkan seperti ini ya. Jadi biar anak tersebut bisa menjangkau lebih rendah untuk stang setir ini, karena kalau awalnya itu agak tinggi, jadi anak tersebut agak susah ya teman-teman. Apalagi di bagian dudukan atau saddle itu juga masih tetap kelihatan tinggi walaupun setelannya sudah kita turunkan paling bawah. Jadi kadang kalau bawaan sepeda listrik yang masih standar, walaupun saddle-nya ini kita sudah turunkan mentok seperti ini, kalau di bagian stang setirnya ini masih lurus, jadi itu masih kelihatan tinggi teman-teman ya. Jadi masih agak susah untuk anak 10 atau sampai 11 tahun untuk menggunakan. Nah di sini kita berikan cara untuk menurunkan. Jadi nanti di bagian sini tuh ada yang kita gerinda sini ya. Ini tidak merusak teman-teman ya, karena memang bawaannya ini tidak semudah yang kita bayangkan untuk menurunkan. Bukan hanya melonggarkan bagian baut langsung diturunkan, bukan, tetapi ada yang di gerinda di bagian sini sedikit. Oke, untuk langkah utama yang kita lepas itu adalah baut dua ini. Teman-teman bisa lihat di depan sini ada baut ini ada baut, ada kiri dan kanan. Kita lepas dulu, Nah, ini kita lepas. Ini juga kita lepas. Kiri kanan ada baut ini. Nah selanjutnya yang di depan sini, juga ada baut ini ya. Ini kita lepas juga. Ini baut bagian tempelan dari speedometer. Kita lepas saja teman-teman ya. Oke, jadi kalau sudah selesai kita lepas, bagian speedometernya bisa diangkat. Aduh, ini lepas pun ini. Oke, lalu selanjutnya yang kita lepas baut bagian dua ini. Oke, kita lepas dulu bagian baut di sini. Ini dilepas sampai habis teman-teman ya. Karena biasanya pada umumnya untuk sepeda ataupun motor, stang setir motor, itu kalau di bagian baut dua ini kita sudah kita longgarkan atau kita sudah buka setengah, itu biasanya stang setirnya bisa langsung kita setel naik turunnya, ya kan? Karena di bagian stang setir itu ada bagian gerigi-gerigi seperti itu teman-teman. Nah tapi kalau untuk sepeda listrik ini itu tidak ada geriginya. Kadang kan kalau di motor sering kita turunkan untuk stang setirnya,
Kalau sudah dilonggarkan bagian baut ini, stang setir bisa kita setel. Nah, kalau masih bawaan ini sepeda listrik itu tidak bisa kita setel. Kenapa tidak bisa kita setel? Karena awalnya kalau belum kita lepas, di bagian sini tuh ada di gerinda, teman-teman. Nah, jadi standaran bawaan pabrik, stang setirnya itu tempelan atau pengunci dari stang setir ini itu dilas dengan stang setir ini. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri, ini bekas dari gerinda. Ini kan awalnya seperti ini, teman-teman. Jadi stang setirnya itu lurus seperti ini. Nah, jadi untuk sepeda listrik ini kelihatan lebih tinggi. Ini bisa teman-teman lihat sendiri, jadi kelihatan lebih tinggi. Karena adik saya umurnya baru 11 tahun, 10 sampai 11 tahun, jadi dia kan masih agak kecil dan sedikit pendek ya, teman-teman. Makanya stang setir ini harus kita turunkan seperti ini biar agak pendek dibawa sama adik saya sendiri. Nih, karena awalnya dari pabrikan itu stang setirnya seperti ini, lurus. Bawaan pabrik itu seperti ini, teman-teman. Jadi begitu barusan kita lepas, ini tuh tidak bisa digoyang seperti ini, karena di bagian sini itu ada di las, ditempel menggunakan las. Jadi kalau sudah kita lepas bagian baut ini, kita langsung angkat seperti ini, kita balik seperti ini. Jadi untuk standar itu seperti ini. Jadi habis kita lepas bagian baut ini, langsung kita balik, lalu di sini tuh kita gerinda, karena di sini ada tempelan las, bagian pinggiran satu, di sini dua. Jadi di sini ada dua ya. Terus di belakang itu agak panjang di sini ya. Jadi di sini bisa kita potong menggunakan gerinda. Jika sudah pengunci dari stang setir itu terlepas seperti ini. Jika sudah terlepas, kita bisa setel lagi bagaimana tinggi dan rendahnya stang setir ini. Kita turunkan. Nih, tadinya seperti ini lurus, sekarang kita turunkan. Kita turunkan biar lebih rendah. Nah, jika sudah kita turunkan, langsung saja kita pasang lagi untuk bagian pengunci dari stang setir. Untuk kerataan dari stang setir, teman-teman bisa ukur sendiri, mungkin sekitar ini 3 jari bagian kanan, bagian kiri juga sama 3 jari ya. Nah, dan jangan lupa kalau stang setirnya sudah dipasang, itu bagian baut sini misalkan diputar sampai mentok ya, teman-teman, sampai lebih sekencang-kencangnya. Karena begitu kita sudah memotong bagian perekat dari stang setir itu yang dilas tadi, itu stang setirnya bisa goyang kapan saja, teman-teman, jika baut di bagian sini itu tidak diputar sekencang mungkin. Oke. Nah, jika sudah kalian kencangkan seperti ini, nanti untuk bagian ini kan yang tadinya sebelum waktu masih standar bawaan pabrik, ini bagian pedal rem itu nanti jika stang setir sudah kalian turunkan, itu pasti agak nungging seperti ini, dia agak ke atas. Jadi untuk meratakan seperti ini, teman-teman bisa buka bagian sini, ini coba kita kembalikan dulu ya seperti standar. Kita lepas dulu. Nah, ini pasti seperti ini, agak naik seperti ini.
Ini agak naik seperti ini. Jika kalian sudah menurunkan bagian stang setir, jadi caranya kalian tinggal longgarkan bagian sini, baut bagian sini putar ke kiri agak longgar. Jadi bagian handle rem ini bisa kalian turunkan ke bawah. Nah, biar dia agak rata. Begitu juga yang sebelah ini, sebelah kiri. Terus untuk bagian pegas sama, bagian pegas ini ketika kalian turunkan stang itu pasti agak turun ke bawah ya, turun ke bawah. Jadi yang kalian buka lagi, dilonggarkan itu di bagian bawah sini. Sini ada baut juga. Nah, nih kalian bisa lihat, ini ada baut, itu kalian longgarkan juga. Lalu bagian pegas ini kalian putar serata seperti ini, rata seperti ini. Sama bagian kiri juga ada pengunci. Ini penguncinya di bagian sini. Ini kalian bisa lihat, ada pengunci. Di baut ini kalian longgarkan, lalu bagian pegas ini kalian putar lagi rata dengan stang setir biar lebih balance antar kiri sama kanan. Jika sudah diluruskan semua, teman-teman bisa pasang lagi untuk bagian speedometer. Oke, jika sudah, teman-teman bisa pasang lagi untuk bagian speedometer sini. Ini pasang lagi bagian baut dari speedometer. Oke, jika sudah, kalian tinggal kencangkan. Lalu kita pasang yang terakhir, yaitu penutup dari bagian speedometer ini. Oke, sini. Oke, sekarang sudah selesai. Untuk bagian stang setirnya sudah turun dan bisa digunakan oleh anak umur
10 sampai 11 tahun ataupun 12 tahun. Nah, seperti ini. Untuk kunci-kunci yang kita gunakan itu hanya dua, teman-teman ya. Seperti ini. Obeng dan kunci letter L. Oke, sekian dulu tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jika kalian sudah menurunkan bagian stang setir, seperti yang saya bilang tadi, bagian baut di sini tuh dikencangkan teman-teman ya, agar stang setirnya tidak mudah naik dan turun saat digunakan oleh anak-anak. Oke, thank you.